Dan pemirsa, suka heran nggak sih Anda lihat masyarakat yang mengantri beli gadget baru dan juga tiket konser yang sold out padahal harganya jutaan rupiah. Padahal katanya ekonomi kita lagi nggak baik-baik aja. Kami tayangkan untuk informasi selengkapnya dalam Economic Flash dan kita akan lihat apa sih itu lipstick effect. Jadi pemirsa, fenomena ini ada teorinya, yaitu artinya lipstick effect. Yang mana lipstick effect ini adalah fenomena ketika konsumen ini masih bersedia untuk mengeluarkan uang untuk barang mewah dan ini hanya untuk kesenangan sesaat dan sederhana dalam kondisi ekonomi yang menurun. Kalau kita lihat dalam pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini lebih rendah dibandingkan kuartal 1 tahun 2024. Kemudian deflasi secara beruntun. Ya, ini menunjukkan kalau ekonomi kita tuh nggak baik-baik aja. Tapi ternyata kenyataan ya pemirsa masih banyak yang mengantri di restoran. Masih banyak yang pengen beli gadget baru. Bahkan ada yang fenomenal yaitu pembelian labubu. Pasti ingat kan Anda? Jadi pemirsa, barang mewah yang dimaksud ini nggak selalu terkait dengan lipstick. Tapi segala barang yang sebenarnya masuk dalam kategori barang atau kebutuhan tersier. Ini seperti lipstick yang juga skincare, makeup, kopi, tiket bioskop, tiket konser musik, dan juga boneka seperti labubu. Jadi pemirsa, dalam teori itu membeli barang-barang tersebut ini nilai memberikan perasaan yang normal dan ini menjadi pelarian dari ketidaknyamanan yang timbul ketika perekonomian kita menghadapi masa sulit. Dan kita akan melihat bagaimana sih datanya. Kalau tadi kan saya sudah menyebutkan terkait dengan pelemahan data perekonomian di dalam negeri. Lalu bagaimana lipstick effect ini bisa kita translate menjadi apakah ini sebuah pertanda ekonomi kita tidak baik-baik saja. Jadi gini pemirsa, berdasarkan dari Adobe Analytics ini ada data penjualan kosmetik sepanjang Januari hingga Mei 2024 ini naik menjadi 16,3 billion dolar atau ada kenaikan 8,8% secara tahunannya. Dan pemirsa, menariknya dari total penjualan ini, penjualan lipstik yang termahal dijual selama online ini naik 37,1% dan penjualan parfum termahal ini naik 19,4%. Yang mana penjualan kosmetik high-end paling tinggi pada bulan April hingga Mei 2024 ini sebesar 49% jika kita bandingkan dengan penjualan di awal tahun. Memang kalau ditanya ya, lipstick atau skincare atau bahkan makeup apa sih yang paling laku dijual? Jadi yang high end nih pemirsa atau yang bisa dikatakan luxury. Yang kalau kita lihat nih datanya pemirsa secara global ini seperti Dior Lip Oil, Rare Beauty Lip Oil dan juga Charlotte Tilbury Pillow Talk Plumping Lip Gloss. Ini yang menjadi paling laku. Dan kalau kita bandingkan ya pemirsa bagaimana penjualan kosmetik untuk sepanjang tahun 2024 ini di periode Januari hingga Mei 2024. Kalau dari angka penjualannya memang dia lebih kecil dibandingkan lainnya seperti kebutuhan harian, kemudian perabotan, pakaian dan juga elektronik. Tapi kalau kita melihat persentasenya yang paling tinggi ini ada di kosmetik yang kenaikannya 8,8%. Sedangkan yang lainnya ini hanya di kisaran 1,8% secara tahunannya, elektronik kenaikannya 3,2% secara tahunan dan yang terakhir pakaian ini 2,9% secara tahunan. Jadi kalau kita urutkan ya pemirsa, ini secara persentase, ini kosmetik paling tinggi, kemudian disusul dengan barang elektronik ini 3,2% secara tahunan dan juga pakaian ini 2,9%. Sedangkan lain-lainnya seperti kebutuhan harian ini ternyata hanya 1,8% dan perabotan juga hampir sama seperti kebutuhan harian yang pembeliannya hanya 1,8% kenaikannya secara tahunan untuk periode Januari hingga Mei 2024. Artinya orang ini udah mulai nih mengalihkan dari kebutuhan harian, mereka malah beli kosmetik. Dan sekarang pertanyaannya lalu bagaimana dengan industri kosmetik di dalam negeri kita? Apakah juga ikut berkembang dengan adanya pembelian dari luxury makeup tadi? Jadi berdasarkan data Kementerian Perindustrian selama tahun 2021 hingga tahun 2024 nih pemirsa, total pendapatan industri kosmetik diprediksi naik 48%. Dari 1,31 miliar dolar menjadi 1,94 miliar dolar Amerika Serikat. Kita bisa melihat ya, ini dalam periode 2021 hingga 2024 kenaikannya sangat signifikan karena hampir 50% nih pemirsa. Dan ternyata tidak hanya dari sisi pendapatannya saja yang ekspansif. Kondisi ekspansif ini juga terlihat pada penambahan pelaku usaha kosmetik. Nih pemirsa ya, berdasarkan data Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia dari BPOM nih ya.
pelaku usaha ini meningkat dari 819 pelaku usaha di tahun 2021 ini menjadi 1.039 pelaku usaha pada akhir tahun 2023. Dan pertumbuhan sektor industri kosmetik ini juga terus diprediksi berlanjut hingga tahun 2028. Jadi pada periode 2024 hingga 2028, industri kosmetik diprediksi tumbuhnya 5,35% setiap tahunnya ya pemirsa. Jadi kira-kira ini kenaikannya cukup signifikan kalau dalam satu tahun ada kenaikan 5% dari 2024 ke 2008. Berarti kita melihat dalam 4 tahun itu kenaikannya bisa mencapai 20%. Kemudian selain kosmetik, karena tadi saya di awal sudah mention ya, sebetulnya barang mewah yang banyak dibeli ini bukan terkait dengan makeup saja, tapi makeup ini bisa menjadi salah satu indikator. Karena selain kosmetik, yang laku lainnya adalah tiket konser. Ingat dong pemirsa, kita ada yang antri bahkan di internet mereka sampai nge-lag karena rela mengantri untuk membeli tiket konser padahal harganya jutaan rupiah. Dan di tengah berbagai data ekonomi yang cenderung suram ini, harga tiket konser yang dijual jutaan ini ludes. Misalnya saja ya pemirsa, kalau kita lihat untuk konser yang sudah berlangsung, yang pertama ini Bruno Mars. Bruno Mars itu saat itu tiketnya dijual di kisaran Rp950.000 hingga kisaran 7,6 juta rupiah. Dan kenyataannya ini ludes pemirsa, ini semuanya sold out. Ini yang Bruno Mars. Kemudian yang terbaru dan ini yang akan konser di Indonesia kalau Anda ingat ada Maroon 5. Yang mana penjualan tiketnya itu dari 1,4 juta hingga 6 juta. Dan lagi-lagi ludes pemirsa. Dan selanjutnya Ed Sheeran, karena kalau kita ingat-ingat nggak cuma Bruno Mars saja yang pernah datang ke sini, di tahun ini sudah ada Ed Sheeran. Ini dijual tiketnya dari Rp900.000 hingga 5 juta rupiah. Dan sama aja pemirsa, ini tiga-tiganya semuanya ludes. Padahal katanya ekonomi kita tuh lagi nggak baik-baik aja. Kenyataannya mereka masih bisa membeli barang-barang luxury. Salah satunya barang mewahnya ini adalah tiket konser, karena ini untuk menormalkan perasaan mereka saat adanya penurunan kondisi perekonomian di dalam negeri. Kemudian antrian pembelian boneka Labubu nih pemirsa, ingatkah Anda? Jadi boneka Labubu juga termasuk dalam lipstick effect, yang mana minat terhadap boneka ini melonjak drastis. Kolektor dan penggemar ini berlomba-lomba berburu untuk mendapatkan Labubu. Bahkan ya pemirsa, ini rela membayar lebih tinggi mendapatkan varian langka. Sebetulnya Labubu ini apa sih? Jadi gini nih pemirsa, Labubu ini adalah karakter seri The Monsters, karya dari Ka-Sing Lung yang mendapatkan popularitas yang sangat tinggi setelah Lisa Blackpink ini mengunggah fotonya dengan gantungan Labubu di tas mewahnya. Dan kini ini dia pemirsa bentuknya, Labubu bukan menjadi koleksi mainan aja nih pemirsa, ini juga menjadi simbol eksklusivitas. Dan seiring dengan meningkatnya popularitas Labubu, harga boneka di e-commerce juga melonjak drastis. Memang harga Labubu bervariasi tergantung pada edisi, kelangkaan, dan ukurannya. Kita lihat ya pemirsa, ini untuk perbandingannya. Jadi Labubu itu sebetulnya dijual di official store-nya di Popmart. Untuk harga aslinya itu ada di kisaran Rp120.000 hingga 1,4 juta rupiah. Tapi kalau kita bandingkan ini harga yang ada di official store-nya dengan berbagai e-commerce yang ada di dalam negeri, ini bagaimana sih? Nah, kalau di salah satu e-commerce yang warnanya oranye nih pemirsa, ini dijual di kisaran dari 15.000, ini yang paling murah, hingga 12,1 juta rupiah. Kemudian ada lagi e-commerce lainnya, tapi ini yang paling fantastis ya pemirsa, karena di salah satu e-commerce ini ternyata penjualannya pernah ada yang menyentuh hingga 66,6 juta rupiah. Sedangkan yang paling murahnya saat itu di Rp120.000 untuk satu Labubu. Berbeda dengan e-commerce lainnya, ada yang bahkan menjual di kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000 dan yang paling tingginya hanya di kisaran 2 juta, 3 juta hingga 5 juta rupiah. Berbeda dengan salah satu ini yang bisa mencapai 66,6 juta rupiah. Jadi fenomena harga yang melambung tinggi ini sebetulnya tidak hanya karena dilihat, wah Lisa Blackpink juga ikut nih make Labubu di tasnya. Jadi tidak hanya eksklusivitas dan juga menunjukkan bagaimana mereka koleksi dari Labubu ini. Tapi ini juga dipengaruhi kolektor yang melihat Labubu sebagai bentuk investasi. Ya pantas aja ya pemirsa, kalau harganya sampai 66 juta, saya juga tertarik deh kayaknya. Dan banyak kolektor mainan yang mempercayai nilai boneka Labubu ini akan terus naik seiring dengan bertambahnya permintaan dan kelangkaan di pasar. Jadi itulah kira-kira pemirsa gambaran lipstick effect, yang mana
kebutuhan tersier itu seperti ada antrian boneka Labubu, kemudian tiket konser dan juga harga makeup ini yang terus naik namun tetap ludes. Padahal di satu sisi kita melihat data-data perekonomian di dalam negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Contohnya deflasi yang terus beruntun. Lalu bagaimana pemirsa? Ditambah dengan adanya kelas menengah yang katanya turun nih pemirsa. Ini menjadi PR dan perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.